Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Kreator. Di kesempatan video kali ini kembali saya akan mengulas informasi menarik seputar BUMN bersama 2022. Jika sebelumnya saya sempat share informasi video seputar pengalaman trial test BUMN bersama 2022. Nah, pada video kali ini teman-teman saya ingin membagikan pengalaman seputar online testnya teman-teman yang telah saya ikuti. Nah, jadi teman-teman sesuai tanggal online testnya kemarin bertepat di tanggal 9 Mei 2022, saya telah mengikuti online test dari BUMN bersama tahun 2022, yaitu di siang hari di jam 13.45 sampai dengan 15.45 nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini keterangannya online test selesai. Ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan mengulas apa saja pengalaman saya mengikuti online test ini, namun bukan lebih ke soal-soalnya, hanya gambaran utama dan pengalaman saya ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mari saya lanjut ke informasi videonya. Ini untuk memperjelas jika saya telah mengikuti online test BUMN bersama. Di sini teman-teman bisa lihat. Hai Budianto, terima kasih telah mengikuti tes rekrutmen bersama BUMN 2022. Semoga Anda mendapat hasil yang terbaik. Nah, semoga ya ini telah saya ikuti online tes BUMN-nya. Semoga usaha yang telah saya lakukan itu menghasilkan hasil yang memuaskan ya, dengan mendapatkan nilai yang baik dan lulus tes online-nya. Walaupun saat tesnya juga saya mendapati beberapa kendala ya. Langsung saya bahas pengalamannya nih teman-teman. Jadi untuk tes online BUMN ini sesuai dari informasi jadwalnya, yaitu dimasukkan ke tahap 2, informasinya yaitu TKD dan Core Values BUMN nih teman-teman. Pelaksanaan tes kemampuan dasar atau TKD yang pertama yang akan diberikan pada saat teman-teman login menggunakan username dan password. Tes kemampuan dasar atau TKD ini umum nih teman-teman, lebih kurang sekitar 100 soal, dan untuk 100 soal itu diberikan waktu sekitar 1 jam nih teman-teman. Jadi saran saya sebisa mungkin teman-teman jawab semua soal yang mudah atau yang bisa teman-teman jawab. Jangan sampai teman-teman terpaku pada satu soal namun pengerjaannya lama. Seperti pengalaman saya menjawab satu soal sampai dengan selesai. Seperti soal matematika itu memakan waktu cukup lama, kadang bisa sampai 5 menit untuk hitung-hitung soal matematikanya. Sehingga pengalaman saya waktu keburu habis, namun soal tidak semuanya saya jawab. Jadi kemarin saya hanya sempat menjawab sekitar 83 soal dari lebih kurang 100 soal nih teman-teman. Hal itu saja sudah membuat saya sedikit khawatir apakah akan lulus atau enggak ujian tes dari BUMN bersama ini. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya tersebut, sebaiknya teman-teman yang belum mengikuti ujian online tes BUMN bersama, saat teman-teman ingin mengikuti tesnya, sebaiknya teman-teman mempersiapkan diri, kemudian saat menjawab soal tes online-nya, langsung pilih atau jawab soal-soal yang mudah yang bisa teman-teman jawab. Kemudian jika tidak bisa, silakan di-skip nih teman-teman. Silakan dilanjutkan ke soal berikutnya aja. Biarkan aja terlewat lebih dulu sampai dengan teman-teman menyelesaikan soal, sampai misalkan teman-teman mengerjakan soal nomor 1 bisa, 2, 3, 4, 5 tidak bisa, tidak apa-apa teman-teman. Lewatkan terlebih dahulu, tidak perlu dijawab jika tidak bisa, sampai ke nomor soal yang ke-100 nih teman-teman. Setelah soal yang ke-100 setelah teman-teman lihat dan masih ada di belakangnya beberapa soal yang belum terjawab, baru teman-teman ulangi lagi nih teman-teman dengan mengklik nomor soal yang belum terchecklist setelah dijawab.
nanti teman-teman bisa lihat perbedaan soal yang sudah dijawab dan soal yang belum dijawab. Jadi saran dari saya untuk mengikuti tes online BUMN bersama 2022 khusus untuk pelaksanaan tes kemampuan dasar atau TKD, teman-teman jawab soal yang bisa teman-teman jawab. Jika soal yang tidak bisa teman-teman jawab atau yang sulit, silakan teman-teman skip terlebih dahulu. Jangan berfokus pada satu soal. Khawatirnya dari 100 soal teman-teman hanya bisa menjawab 30 soal atau bahkan di bawahnya. Jadi usahakan teman-teman jawab semua soal yang mudah dulu. Oke ya teman-teman, itu tips dari saya pertama. Kedua, informasi untuk tes kemampuan dasar atau TKD ini secara umum pengalaman saya yang telah saya jalankan tesnya itu gambaran umumnya nih teman-teman, soal matematika dasar seperti soal persamaan, seperti X dan Y lebih kurang, kemudian tes-tes seperti tes-tes BUMN lainnya, itu mungkin seperti, eee, soal-soal logika nih teman-teman, seperti penggambaran, di dalam suatu kelas ada murid, berjumlah sekian, dan ada yang bernama si A ini adalah murid yang pintar, kemudian si B, memiliki peringkat di bawahnya, nanti teman-teman diminta untuk membuat kesimpulan. Nah, lebih kurang seperti itu. Selanjutnya ada juga soal-soal yang berfokus pada gambar-gambar nih teman-teman. Ada gambar kotak segitiga, bulat, nanti teman-teman diminta untuk menarik kesimpulan, apalagi gambar yang selanjutnya. Jadi itu menggunakan logika nih teman-teman untuk menjawabnya. Jadi pastikan teman-teman jika kesulitan untuk menjawabnya silakan di-skip terlebih dahulu karena hal tersebut membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Kemudian ada juga beberapa soal persamaan, sinonim, antonim, umum itu silakan teman-teman belajar-belajar. Yang pasti teman-teman jangan sampai terlewat waktu untuk mulai ujiannya ya, karena saya sendiri telah mengikuti ujiannya dari awal jam tepat waktu, namun untuk soal ujian pelaksanaan tes kemampuan dasar atau TKD-nya tidak 100% saya bisa jawab, masih ada yang terlewat. Nah, untuk yang kedua nih teman-teman, ada sesi keduanya yaitu sesi untuk tes core values BUMN. Nah, hal ini lebih ke soal materi nih teman-teman. Seperti ingin mengetes atau memberikan teman-teman beberapa pertanyaan. Sebenarnya untuk tahap kedua tes ini di bagian core value-nya itu tidak ada jawaban benar dan salah, namun lebih ke bagaimana akan ada penilaian terhadap keputusan yang teman-teman ambil. Jadi, saya contohkan soal gambarannya nih teman-teman. Misalkan teman-teman diberikan soal, jika teman-teman telah bekerja, apakah, yang akan teman-teman lakukan jika berada dalam suatu kondisi yang sedikit memberatkan untuk teman-teman. Teman-teman akan diberikan beberapa pilihan dan silakan teman-teman jawab pilihan mana yang akan teman-teman pilih jika berada di situasi tersebut. Nah, saya contohkan saja misalkan, pertanyaannya teman-teman merupakan seorang mahasiswa, namun, teman-teman diberikan tugas, kemudian teman-teman tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu dikarenakan beberapa alasan. Nah, teman-teman diminta untuk memilih beberapa jawaban apa yang akan teman-teman lakukan. Apakah membiarkan soal tersebut terbengkalai, teman-teman tidak mengumpulkan? Apakah teman-teman akan meminta bantuan orang lain? Apakah teman-teman akan meminta keringanan kepada guru, dan lain sebagainya, silakan teman-teman pilih jawaban yang sesuai dengan apa yang akan teman-teman lakukan. Jadi di sesi kedua core value BUMN ini lebih ke eee, penjabaran pertanyaan-pertanyaan untuk kepribadian teman-teman ya. Nah, di sini lebih kurang soal yang diberikan adalah sekitar 50-an untuk core value BUMN-nya. Nah, hal tersebut telah saya ikuti, telah saya jawab dengan selesai. Nah, namun untuk pengalaman saya pribadi mengikuti tes online BUMN ini, yaitu waktu nih teman-teman. Saya terkendala di waktu,
dan terkendala saat ingin mengirimkan hasil jawaban yang telah saya selesaikan. Jadi, ketika saya selesai menjawab, saya kirim jawabannya terdapat error nih teman-teman, dan diminta untuk mengulangi pengiriman jawaban. Nah, buat saran teman-teman yang mengalami error yang sama, silakan teman-teman ikuti instruksi yang ada. Jika diinstruksikan teman-teman refresh halaman webnya, silakan teman-teman refresh ya. Karena pengalaman saya refresh halaman webnya, kendala gagal kirim jawaban yang telah terselesaikan itu terselesaikan nih teman-teman. Jawabannya otomatis terkirim kembali. Kadang-kadang karena websitenya berat, ada juga dikarenakan koneksi yang tidak baik. Nah, silakan teman-teman ikuti arahan yang ada ya teman-teman. Dan untuk tahap 2 TKD dan Core Values BUMN ini dilangsungkan dari 19 Mei sampai 24 Mei 2022 ya teman-teman. Jadi jika teman-teman telah selesai mengikuti tes online-nya, silakan teman-teman bersabar menunggu sampai dengan tanggal pengumuman tahap 2 TKD dan Values BUMN-nya, yaitu dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan 10 Juni 2022. Demikian umum informasi gambaran pengalaman saya mengikuti tes BUMN bersama tahun 2022. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, untuk teman-teman yang belum mengikuti tes online BUMN-nya, silakan teman-teman mempersiapkan diri sematang mungkin, kemudian pastikan teman-teman mengikuti online tesnya tepat waktu dan tepat tanggal. Silakan teman-teman set di kalender jika khawatir ketinggalan, dan di sini saya beri catatan teman-teman harus mengikuti tes online ini dengan kesiapan yang matang dan waktu yang terfokus nih teman-teman. Jangan sambil bekerja ataupun sambil mengerjakan hal lain, karena saya pribadi yang fokus mengerjakannya di kamar untuk mengikuti tes ujian ini saja tidak semua soal bisa saya jawab. Malah waktunya kurang, apalagi teman-teman mengikuti tesnya sambilan mengikuti kerja ataupun mengikuti kelas lain ataupun sambil mengerjakan hal lain. Hal tersebut akan membuat teman-teman kesulitan membagi waktu untuk menjawab semua soalnya. Nah, untuk penyalaan webcam sendiri untuk tes online ini setelah saya ikuti ternyata tidak ada langkah menyalakan webcam. Mungkin hal tersebut hanya berada di trial test nih teman-teman. Tapi tidak tahu jika saat online test otomatis webcamnya menyala tanpa konfirmasi. Saya juga tidak begitu spesifik. Silakan teman-teman mempersiapkan diri sematang mungkin, dan jika terdapat kendala jangan terlalu khawatir, cukup ikuti instruksi yang ada ya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman jika masih bingung terhadap beberapa ulasan untuk materi-materi ataupun tata cara tes online-nya, silakan teman-teman tonton video BY Kreator di channel ini seputar aturan online tes BUMN bersama 2022 yang perlu diketahui. Di situ saya telah mengulas beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan jika terjadi kendala saat mengikuti tes. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel BY Kreator ya, dukung channel BY Kreator, komentar yang positif. Jika ada yang berbagi pengalaman di kolom komentar, silakan ya. Saya persilakan dengan komentar yang bijak dan positif. Terima kasih, salam.